Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini, yakni pertemuan yang kelima, kita akan membahas tentang Al-Makkiyah dan Madaniyah. Ilmu Al-Makkiyah wal Madaniyah. Atau Al-Makki dan Al-Madani. Artinya apa? Makki itu asal dari kata Makkah. Kemudian diberi yak nisbah, yaitu yak yang ditambahkan di akhir isim, yak yang ditasdid, yang ditambahkan di akhir isim. Di antaranya manfaatnya adalah untuk menisbahkan atau menyandarkan kepada seseorang atau pada sesuatu, kepada tempat atau kebangsaannya. Jadi namanya orang, ya, Ahmad Al-Indonesi, berarti Muhammad yang berkebangsaan Indonesia. Kemudian ya Fauzi, namanya Al-Malaysi, Fauzi kebangsaan Malaysia. Nah, Makkah kemudian menjadi Makki atau Makkiyah, itu melihat dari kata sebelumnya. Jadi namanya surah Makkiyah, karena surah itu muannas, Makkiyah, maka ditambah yak nisbat dan ditambah tak untuk menunjukkan mu'annas. Berarti surah yang disandarkan turunnya itu di Makkah, turunnya Makkah, ya. Artinya nanti ada definisinya itu. Madaniyah pun demikian, dari kata Madinah, maka untuk menunjukkan tentang penisbahan sesuatu kepada Madinah, maka Madinah diberikan yak nisbat, Madinah menjadi Madaniyah. Kalau yang dinisbahkan itu sudah mu'annas, kemudian ditambah yak nisbah, maka taknya, maka taknya dibuang menjadi Makkiyah, Madinah, Madaniyah, ya, Madaniyah. Itu penjelasan tentang kata Makkiyah dan Madaniyah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kemudian pada awal-awal surah biasanya itu ada semacam ya pembatas itu, kotak itu. Kemudian di tengah-tengah itu ada tulisan surah namanya Maidah. Kemudian ada tulisannya Makkiyah. Berarti surah itu surat Maidah, kemudian termasuk surat Makkiyah. Terus jumlah atau adadus suwar sekian, jumlahnya surat sekian. Nah, itu kita bisa melihat di dalam Al-Quran ketika kita membaca, kita lihat ketika akan memulai
surah itu ada tulisan demikian itu dalam kotak itu biasanya Makkiyah atau Madaniyah, kemudian jumlah suratnya itu berapa. Jadi surah Makkiyah ya, atau Makkiyah itu manfaatnya apa? Atau faedahnya itu apa? Jadi di kitab Mabahis fi Ulumil Quran, susunan atau karangan Syekh Manaf Qattan itu menyebutkan diantaranya begini: mengetahui atau ilmu tentang Makkah, Makkiyah dan Madiniyah itu mempunyai beberapa faedah. Di antaranya membantu ya, dengan ilmu Makkiyah dan Madaniyah itu dalam menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Mengetahui tentang turunnya ayat itu bisa membantu dalam memahami ayat dan menafsirkannya dengan penafsiran yang benar. Ya. Jika ayat itu umpamanya kemarin sudah kita sebutkan istilah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jika ayat itu adalah yang diambil umumnya lafal bukan khususnya sebab. Kemudian mufassir, orang yang menafsirkan Al-Quran itu disebut mufassir ya. Atas dasar ini ya bisa mengetahui ketika ada ayat yang tampaknya berkontradiksi maknanya ini kan Quran itu tidak ada kontradiksi. Yang bisa mengatakan itu kontradiksi adalah ya manusia, karena memang pemikiran manusia itu terbatas ya. Sehingga tidak ada ayat maupun surat atau lafal Al-Quran yang kontradiksi. Tapi ketika mufassir itu menjumpai ayat yang tampaknya itu kontradiksi, dia dalam dua ayat dia dapat membedakan antara yang nasakh, yang menghapus, dan yang mansukh. Bab kalau ada ayat yang tampaknya kontradiksi begitu menurut kemampuan pandangan manusia, maka ayat yang turun akhir itu sebagai ayat yang nasikh. Kemudian yang kedua ya, dengan mengetahui ilmu Makkiyah dan Madiyah itu bisa merasakan uslub atau gaya bahasa Al-Quran dan mengambil faedah dari uslub itu dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam istilah ada istilah inna likulli maqamim maqal. Sesungguhnya pada tiap-tiap situasi itu ada maqal, ada ucapan atau ya yang berbeda-beda, ada penyampaian yang berbeda-beda. Jadi karena situasinya berbeda, kalau dai itu kan mestinya harus menyampaikan dakwahnya sesuai dengan kondisi dan situasinya. Kemudian mengetahui tentang ya kekhususan, spesifikasi
uslub atau gaya bahasa Makkiyah dan dalam Al-Quran dan Madaniyah. Ini dalam hubungannya dengan masalah pembelajaran, maka dengan mengetahui spesifikasi uslub Makkiyah dan Madaniyah itu bisa memberikan bisa mengambil contoh ya, cara atau metode dalam penyampaian materi. Kalau dakwah, dai ya dengan dakwahnya, kalau guru ya kepada muridnya ya. Kalau tabligh ya ketika mubaligh ya ketika tablighnya itu. Jadi ketika menyampaikan dakwahnya itu bisa mengambil pelajaran dari spesifikasi uslub Makkiyah dan Madaniyah itu, sehingga ketika dakwah seorang dai itu menyampaikannya bisa sesuai dengan kondisi dan situasi si mukhatab. Ya. Kemudian bisa digunakan ya bagi dai rasa bagaimana menghadapi situasi yang berbeda-beda, bagaimana menghadapi orang yang awam, berbeda gaya bahasanya atau usulnya ketika menghadapi dari orang-orang yang pintar-pintar itu. Sebab ya tiap-tiap marhalah ya kondisi seorang tingkatannya itu berbeda-beda ya. Sehingga karena itu ketika seorang dai kemudian menghadapi situasi audien atau mukhatab yang berbeda-beda, itu bisa menyesuaikan diri. Al-Quran ada yang Makkiyah dan ada yang Madaniyah, itu suratnya itu karena ketika Al-Quran diturunkan pada periode Mekah, itu uslubnya berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada periode Madaniyah atau Madaniyah, karena memang situasi kaum umat pada saat itu di Makkah ya itu sangat ya para penantang kepada Nabi, orang-orang sama masih kental dengan akidah jahiliyahnya, sehingga dakwah yang disampaikan oleh Nabi maupun ayat-ayat yang hubungannya dengan dakwah Nabi itu ya banyak yang berhubungan dengan masalah keimanan, masalah hari akhir dan sebagainya. Berbeda ketika Rasulullah sudah pindah di Madinah. Di sana itu sudah banyak kemajuan dari suku Aus dan Khazraj, itu suku yang sudah ratusan tahun tinggal di Madinah, itu sudah sangat maju. Di samping itu di sana sebelum Nabi hijrah di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi yang pindah dari daerah Syam sana, pindah di Madinah dan sekitarnya. Sehingga dakwah Nabi ketika di Madinah itu berbeda dengan dakwah Nabi ketika di Makkah. Karena mukhatab atau sasarannya itu berbeda. Di Madinah Nabi sudah mulai membangun komunitas, kemudian membangun pemerintahan ya, kemudian
masalah-masalah sosial itu sudah menjadi sasaran oleh dakwah Nabi, sehingga uslub atau gaya bahasa maupun cara yang digunakan ketika menghadapi masyarakat yang sudah maju itu berbeda dengan ketika menghadapi masyarakat yang masih tradisional. Itu diantara faedah kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian Makkiyah dan Madaniyah, kalau kita lihat dari segi waktu nuzul ayat Makkiyah dan Madaniyah, waktunya, maka Makki atau Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi, walaupun turunnya itu bukan di Makkah, karena ada ayat yang turun ketika Rasulullah berada di Thaif. Jadi diingat bahwa Al-Makki dengan Makkiyah itu sama. Kalau Makki itu muzakkar, kalau Makkiyah itu muannas. Makki yaitu ayat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun ayat itu diturunkan tidak di Makkah, tapi sebelum hijrah Nabi. Sedangkan Madani atau Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah, walaupun turunnya itu bukan di Madinah, ya. Seperti diturunkan di Arafah ketika Rasulullah melaksanakan haji, ya, itu termasuk Madani. Sebenarnya apa? Walaupun itu diturunkan di Makkah, tapi atas dasar definisi ini bahwa Madani adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah Nabi, ya, dan haji Rasulullah itu adalah setelah Rasulullah berada di Madinah, ya, kemudian menunaikan ibadah haji yang disebut dengan haji wada itu, turunkan pada Amul Fathi, yaitu ketika kota Makkah bisa direbut kembali oleh umat Islam setelah Rasul dan umat Islam diusir oleh orang-orang Makkah, sehingga Rasulullah dan para sahabat hijrah di Madinah. Kemudian Makkah bisa direbut kembali oleh Rasulullah dan orang-orang Islam. Kemudian dilihat dari segi sasarannya, maka Makki itu adalah khitabnya, sasaran firman itu adalah kepada ahlu Makkah, sedangkan Madani adalah khitabnya itu adalah kepada ahli Madinah. Tadi saya sebutkan faedah manfaat mengetahui Makki dan Madani. Kemudian dari mana mengetahui Makki dan Madani itu? Mengetahui pengetahuan tentang Makki dan Madani dan perbedaan antara keduanya. Jadi para ulama berpegang dalam mengetahui Makki dan Madani itu dengan dua cara. Di ulama untuk mengetahui Makki dan Madani itu menggunakan
dua cara. Yang pertama adalah dengan cara simai an-naqli. Ya. Artinya cara atau metode simai naqli itu adalah mengetahui makki dan madani melalui penyandaran periwayatan yang sahih dari sahabat, yang mana para sahabat itu adalah orang-orang atau generasi-generasi yang menyaksikan, mengetahui tentang turunnya ayat. Jadi ulama berpegang teguh yang pertama dalam mengetahui makki dan madani itu adalah melalui manhaj simai naqli, artinya mendengar dari sahabat menceritakan pada tabi'in, ya, kemudian diriwayatkan kepada tabi'in dan seterusnya. Sahabat menceritakan bahwa ayat ini turun di sini, ayat ini turun di sini, ayat ini turun di sini. Sebab mereka lah generasi yang menyertai Rasulullah, sehingga mereka mengetahui tentang dan mengetahui tentang turunnya ayat. Atau tabi'in, yaitu tabi'in itu apa? Kemarin itu orang yang ketemu dengan sahabat, kemudian dia Islam dan mati dalam keadaan iman, ya. Jadi mereka para tabi'in mendengar dari para sahabat bagaimana dan ya cara turunnya ayat, kemudian di mana dan dalam peristiwa apa. Nah, itu sahabat mengetahui tentang itu. Kemudian yang kedua disebut dengan manhaj al-qiyasi wal ijtihadi. Metode atau cara dengan cara mengkiaskan dan cara ijtihad, hasil ijtihad, kiasan. Jadi mengetahui makki dan madani itu melalui hasil ijtihad. Nah, dengan cara atau metode kiasi, manhaj kiasi ijtihadi ini berdasarkan kepada dilihat dari kekhususan atau ciri-ciri makki dan ciri-ciri madani. Ya. Jadi apabila ada surat makkiyah, kemudian turunnya di Makkah sebelum hijrah, ya. Di situ ada mengandung sifat-sifat turun di madani, ya. Atau mencakup mengandung sesuatu peristiwa-peristiwa, ya, yang hubungannya dengan peristiwa madani, Madinah, masa sosial dan sebagainya, maka dengan cara kiasi itu atau maca ijtihadi itu dimasukkan sebagai ayat madaniyah atau surah madaniyah, ya. Sebab madaniyah itu kadang-kadang ada satu surat itu madaniyah atau makkiyah, kemudian ada kalanya bukan satu surat tapi ayat tertentu, ya termasuk makkiyah maupun madaniyah. Sebaliknya apabila di situ ada surat madaniyah, di surat madaniyah ada ayatnya, di satu surat kemudian di situ ada ayatnya yang mengandung sifat-sifat turun makki, ya, maka para ulama dengan cara
kiasi dan ijtihadi tadi memasukkan sebagai surah atau ayat makiyah, ya, makiyah. Jadi apabila terdapat dalam ayat itu spesifikasi madani, para ulama mujtahid memasukkan sebagai ayat madaniyah. Inilah yang, atau sebaliknya, kalau ada dijumpai ayat di situ ada kekhususan tentang makiyah, ya, maka dimasukkan sebagai ayat makiyah. Ini di laut ijtihadi. Ini adalah dengan cara kias ijtihadi. Oleh karena itu mereka menyatakan umpamanya saja begini: kullu suratin fiha khasaisul anbiya wal umam al khaliyah makkiyah. Jadi dengan mengkiaskan setiap surat di situ ada cerita-cerita nabi dan cerita-cerita umat dahulu, maka itu adalah surah makkiyah, ya. Surah makkiyah di surat yang ada hubungannya dengan cerita para nabi, masalah akidah. Kemudian tiap-tiap surat di sana menyebutkan, menjelaskan tentang farduan, atau menunjukkan tentang had itu artinya kan sanksi karena melaksanakan melakukan kesalahan pidana, sehingga ada potong tangan, ada kisos dan sebagainya. Itu kalau ada surat kok di situ menjelaskan tentang had, ya, atau menjelaskan tentang fardu hukum, itu disebut dengan surah madaniyah. Itu dengan ijtihad. Jadi kalau dengan cara simai itu ya menurut apa adanya cerita riwayat dari sahabat diriwayatkan kepada tabi'in dan seterusnya, dengan mengetahuinya itu melalui periwayatan itu. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa simai itu dasarnya adalah nakli itu riwayat itu. Nakli itu artinya transformasi, jadi mentransfer riwayat tabiin dari sahabat melihat tentang nuzulnya, ya, di mana caranya, bagaimana, ini sahabat tahu. Kemudian kias itu berpegang kepada akal, itu rasio, cara mengkias-kiaskan tadi. Jadi dua-duanya, nakli maupun akli, dua-duanya itu adalah merupakan cara yang benar, ya, untuk mengetahui tentang kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, kemudian dibekali dengan akal itu jika digunakan yang sebaik-baiknya, maka akal itu bisa digunakan untuk mengetahui tentang kebenaran, ya. Di akal dan wahyu atau nakal dan akal kalau bisa berjalan bersama-sama, ya, itu ya luar biasa.
dalam mengetahui tentang ya kebesaran Allah, ya, keesaan Allah, apa yang diciptakan oleh Allah, kemudian akal manusia mengetahui, membahas, meneliti dan sebagainya, sehingga dengan akal yang dimanfaat digunakan untuk meneliti tentang ciptaan-ciptaan Allah itu bisa menjadikan seorang itu menjadi lebih tebal keimanannya. Ya. Kemudian ada perbedaan-perbedaan antara makiyah dan madaniyah. Di para ulama mengadakan istiqra atau penelitian. Ya, istiqra itu artinya penelitian. Kalau di dalam bahasa penelitian, bisa saudara tahu namanya itu induktif. Ya, secara induktif, penelitian yang dilakukan melalui dari kasus, ya. Jadi melalui istiqra bahwa surah Makkiyah dan surah Madaniyah itu mempunyai perbedaan-perbedaan. Yang pertama, dua bitul Makki, hanya ketentuan Makki dan ciri-ciri Makkiyah. Yang pertama, satu, tiap-tiap surah di situ ada ayat sajdahnya. Surat di situ ada ayat sajdahnya. Ayat yang di sana kita ketika membacanya itu disunahkan untuk melakukan sujud, ya, sujud. Ya. Jadi tiap-tiap surat kemudian di sana ada ayat sajdahnya, itu termasuk Makkiyah, itu adalah Makkiyah. Kemudian yang kedua, tiap-tiap surat kemudian di sana ada lafal kalla, la titik wasud wakarib, ya, dan sebagainya. Itu adalah Makkiyah. Di ulama beristiqra meneliti, ya, sehingga memberikan ketentuan. Ini ya mesti dengan ijtihad para ulama itu. Nah, ayat yang surat yang ada kalanya itu tidak disebutkan kecuali pada separuh yang akhir dari surah Al-Quran. Separuh akhir dari Al-Quran. Di separuh Al-Quran yang ke depan itu tidak ada kala-kala. Kemudian yang ada kala-kalanya itu adalah pada surat dan, ya, separuh yang akhir. Disebutkan kala dalam ayat Al-Quran itu 33 kali dalam 25 surat. 33 kali dalam 25 surat. Kemudian yang ketiga, tiap-tiap surat di situ dimulai atau ada ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu. Tidak ada dalam surat itu ya ayyuhalladzina amanunya, semuanya ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu. Itu adalah Makkiyah, ya, Makkiyah. Kecuali surat Al-Hajj, pada akhir surat Al-Hajj itu ada ayat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Tapi itu dimasukkan di dalam Makkiyah, ya, Makkiyah, surat yang
dimulai dengan ya ayyuhan nasu. Kemudian tiap-tiap surat di sana disebutkan cerita-cerita para nabi dan kisah-kisah para umat-umat yang terdahulu, umatnya para nabi yang dahulu. Maka surat itu termasuk surah Makkiyah. Sini dalam kitab Manah Al-Qur'an disebutkan kecuali surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Baqarah itu termasuk Madaniyah secara keseluruhan. Tiap-tiap surah kemudian di sana disebutkan kisah Nabi Adam. Iblis adalah Makkiyah, kecuali surat Baqarah juga. Surat Baqarah termasuk Madaniyah. Kemudian tiap-tiap surat dimulai dengan huruf tahaji. Huruf tahaji. Ya, huruf tahaji itu apa? Ya, alif, ba, ta, sa, jim. Ya, tahaji. Seperti surah yang dimulai dengan alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan sebagainya, itu adalah Makkiyah. Kecuali Az-Zahrawain. Zahrawan itu sebutan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Jadi surat Baqarah dimulai dengan alif lam mim dzalikal kitabun, itu pengecualian. Tapi selain itu surah yang dimulai dengan huruf tahaji itu termasuk Makkiyah. Kemudian dari segi perbedaan secara maudhu'i, tema antara Makkiyah dan Madinah dilihat dari tema-temanya dan spesifikasi kekhususan uslub atau gaya bahasanya, maka ayat-ayat yang berisi tentang dakwah kepada tauhid dan ibadah kepada Allah yang esa, kemudian penetapan isbatur risalah, penetapan risalah ke Rasul, penetapan adanya hari ba'as, pemberitaan terhadap adanya ba'as, kebangkitan manusia dari kubur, adanya jaza, balasan amal, kemudian ada penyebutan tentang hari kiamat dan permasalahan pada hari kiamat itu, neraka dan azabnya, surga dan kenikmatannya, kemudian argumentasi dengan orang-orang musyrik dengan dalil-dalil yang bersifat akliyah dan ayat-ayat kauniyah. Itu adalah tema-tema ya, dari surah-surah Makkiyah. Jadi di Madinah itu ya tidak lagi ya dakwah kepada tauhid itu ya tidak ada masalah sosial yang banyak. Kemudian yang Madaniyah, situ tentang peletakan dasar-dasar umum tasrek, ya, dasar-dasar umum tasrek, penetapan hukum,
dan keutamaan akhlak yang mulia yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun masyarakat akhlak yang mulia, dan penyingkapan ya dosa-dosa orang-orang musyrik atau perbuatan syirik, kemudian pembunuhan, sabut jima, kemudian memakan harta anak-anak yatim secara zalim, kemudian membunuh anak-anak perempuan, kemudian perilaku-perilaku yang kurang bagus ya. Nah, itu tema-tema ya secara umum ayat-ayat yang diturunkan atau termasuk madaniyah. Di situ sudah jelas ya dari awal tadi bahwa untuk mengetahui membedakan Makkiyah dan Madinah itu faedahnya adalah untuk kita bercermin dengan cara itu, karena antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu mempunyai sasaran yang berbeda-beda, kemudian menggunakan uslub gaya bahasa yang berbeda-beda, sehingga bisa dijadikan sebagai cara dai ketika berdakwah seorang guru kepada muridnya. Jadi guru itu menghadapi anak yang bodoh itu berbeda mestinya dengan ketika menghadapi kelas-kelas yang pinter, caranya itu. Jadi kalau anak-anak yang pinter-pinter di situ kok ya mengajarnya seperti menghadapi anak-anak yang bodoh ya, itu anak itu boleh jadi bosan karena terkesan itu ya mengulang-ulang dan sebagainya. Beda orang-orang bodoh itu kan ya pelajaran perlu diulang-ulang terus, diulang, paten dan sebagainya. Kemudian ada cerita-cerita umat-umat yang terdahulu, cerita-cerita para nabi yang terdahulu ya. Kemudian ya itu ya, termasuk ya yang diketahui ya dalam mengetahui tentang Makkiyah dan Madaniyah, tadi termasuk Makkiyah. Jadi secara ringkas ya, ciri-ciri Madani dan ciri-ciri Makki ya, dari tiap-tiap surat di situ menyebutkan tentang faridoh atau had ya. Had itu artinya kan batasan. Jadi orang yang melakukan pencurian hukumannya disebut had, potong tangan. Karena apa? Sudah jelas ya, potong tangan. Orang yang membunuh hukumannya atau sanksinya adalah dikisos. Itu adalah istilahnya had, karena di situ sudah jelas. Sehingga di dalam Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran itu disebut dengan istilah ayat-ayat ya. Ada ayat apa itu nama ya, ayat itu yang ada mutasabihat dengan yang satu itu apa lagi, itu bukan yang mutasabihat itu ya. Kemudian itu Madaniyah. Tiap surat di situ menunjukkan tentang munafik
itu adalah Madaniyah. Ya, kecuali surat Ankabut di situ Makkiyah. Tadi saya sebutkan surat yang menunjukkan tentang khat, ayat ya, menunjukkan tentang khat disebut dengan ya, muhkamah. Maaf tadi saya lupa. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang muhkamah, ada yang mutasyabihat. Muhkamah itu yang artinya menunjukkan pengertian yang pasti ya. Kemudian yang mutasyabihat itu adalah ayat Al-Quran yang memiliki arti ganda, artinya masih tasabuh. Disitulah para ulama, para alim itu bisa ikut mencurahkan segala kemampuannya untuk ikut menafsirkan ayat itu ya mestinya menurut kemampuan kemanusiaan, kan Allah yang tahu pasti itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri Madaniyah lagi, tadi yang pertama sudah Makkiyah. Tiap-tiap surat di situ mujadalah ahli kitab, berdiskusi, mengajukan argumentasi dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa? Ahlul kitab itu kan ya, umat Nabi yang dahulu, yang kitab-kitabnya itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kitab umat yang terdahulu yang kitabnya disebutkan dalam Al-Quran itu kan ada Taurat, Zabur, dan Injil. Itu umatnya itu disebut ya ahlul kitab. Itu adalah Madaniyah ya, sebab di situ Rasulullah pada di Madinah itu sudah berhadapan dengan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi ya. Ahlul Yahudi adalah termasuk ahlul kitab. Maka ayat-ayat itu atau surat-suratnya itu disebut dengan Madaniyah. Kemudian dilihat dari segi ciri-ciri, dari segi perbedaan tema dan karakter uslub. Saya ketahui secara ijmal di Madaniyah itu menyebutkan tentang masalah ibadah, muamalah, hudud, ya, pengaturan keluarga, masalah waris, keutamaan jihad, kemudian hubungan sosial, silah istimaiyah, hubungan internasional, ya, masalah peperangan dan perdamaian, kaidah-kaidah hukum, kemudian masalah-masalah tasrek itu khusus khosois ya Madaniyah dengan usul itu. Kemudian yang kedua Madaniyah lagi adalah sasaran kitabnya itu adalah kepada ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. Kemudian mengungkap perilaku orang-orang munafik ya, dan bahaya mereka terhadap agama, itu juga Madaniyah. Ya, kemudian tulul makoti. Ya, makoti itu artinya potongan-potongan. Jadi dalam surat Al-Quran itu dibagi menjadi ayat-ayat. Kemudian ayat-ayat itu ada yang panjang, ya, ada yang pendek. Nah, kalau ayat-ayat yang
panjang ya dalam menyampaikan menetapkan tentang syariat dan tujuannya itu madaniyah, tulul makoti. Nah, itu pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Jadi di dalam Al-Quran setelah diteliti diketahui secara dari segi-segi ya, dari berbagai sektornya, Al-Quran itu bisa diteliti dari nuzulnya, asbabun nuzulnya, Makkiyah dan Madaniyahnya, kemudian muhkam dan mutasyabihnya, kemudian nasikh dan mansukhnya, ya semuanya itu adalah ilmu yang berhubungan dengan kitab suci Al-Quran yang semuanya itu dirangkum dalam sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ulumul Quran ya, ulumul Quran. Jadi dulu pertama sudah saya sampaikan, ilmu Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab, Al-Khalid, Al-Majid, kitab yang kekal, yang mulia ya, yang mulia itu dari berbagai sektornya itu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan saudara untuk mendalami dan mengembangkannya dengan cara membaca buku yang ada hubungannya dengan masalah perkuliahan ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.